Salam happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini dalam episode kerjasama GKB GKI TV dengan Bina Warga. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Happy couple, pada tahun 1980, ada John dan Julie Gottman mulai belajar banyak hal mengenai pasangan dan hubungan mereka dalam membangun hubungan di rumah tangga mereka. Mereka punya semacam laboratorium cinta. Ini penelitian yang super panjang dan lalu John dan Julie Gottman ini mengklaim mereka bisa memprediksi perceraian dalam sebuah pernikahan jika terdapat beberapa hal yang mereka sebut sebagai 4 penunggang kuda kiamat. Istilah Gottman penunggang kuda kiamat ini dipakai karena jika salah satu ada dalam sebuah hubungan, maka hubungan ini akan menuju ke kiamatnya, kandas kira-kira. Kita bahas ya. Nah, ini perlu diingat dulu ya, bahwa 4 hal yang kita bahas ini bukan sifat atau kepribadian seseorang, tetapi hal yang muncul dalam hubungan. Yuk ya, kita bahas 4 penunggang kuda kiamat ala Gottman. Yang pertama adalah kritik. Artinya orang yang terus menyalahkan ketika ada masalah, atau ya tentang seseorang atau pasangan yang sedikit-sedikit lalu menyudutkan pasangannya. Misalnya gini, kamu males, kamu nggak pengertian, kamu nggak mikir sih. Itu adalah contoh-contoh kritik. Hati-hati dengan penggunaan kata tanpa sadar, mungkin itu terucap ya saat kita bereaksi atas permasalahan yang muncul. Contoh lainnya adalah kata-kata yang berkontribusi negatif, misalnya gini, kamu tidak pernah menjemput anak tepat waktu. Kamu selalu terlambat. Kata-kata ini sebenarnya menegaskan, mau mempertegas apa yang kita pikirkan bahwa pasangan kita nggak pernah sekalipun menjemput anak kita dengan tepat waktu. Padahal pastinya ia pernah kan tidak terlambat. Jadi pertama kritik. Yang kedua adalah penghinaan. Nah ini nih. Penghinaan ini seperti asam yang membuat besi cepat berkarat. Ya, kalau dalam hubungan ini nih ya, penghinaan ini adalah penunggang kuda yang kedua yang menghancurkan kepercayaan, kepedulian, dan hubungan dengan pasangan. Penghinaan bahkan menghancurkan kekebalan tubuh pasangan kita untuk terus membangun hubungan ini. Penghinaan ini berbeda dengan kritik ya, karena diucapkan dalam sudut superioritas seorang pasangan ya. Jadi ketika pasangan kita memandang kita itu lebih rendah darinya, mencemooh dan menunjukkan rasa nggak suka, jijik bahkan, hal-hal seperti menjelekkan, mengejek, menyindir, dan ya banyak penghinaan-penghinaan lain, ini bahaya bang. Awas nih kalau ada yang suka menghina pasangan. Lalu yang ketiga adalah pertahanan. Ini respon dari pasangan yang dihina, dikritiknya. Ketika seseorang diserang, biasanya cenderung ada mekanisme bertahan kan ya. Penunggang kuda ketiga ini adalah bagaimana seseorang mengungkapkan sesuatu sebagai mekanisme bertahannya. Dan ungkapan pertahanan ini bisa memperkuncing situasi dan akibatnya juga bisa saling menghina ya, merasa diri menjadi korban, lalu mekanisme bertahannya dan berkata melawannya. Misalnya gini, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Saya selalu menjemput anak saya tepat waktu kok ya. Atau mungkin ada serangan-serangan balik lah dengan kembali mengkritik atau bahkan menghina pasangannya. Seseorang yang melakukan mekanisme bertahan dengan serangan balik atau pertahanan bisa berbalik ya. Kalau aku telat menjemput anakku, kamu juga minggu lalu telat ambil cucian di laundry. Jadi ada mekanisme bertahan yang membuat hubungan jadi makin runcing. Yang ketiga, Gottman menyebutnya dengan stonewalling, tembok dari batu. Nah ini berkaitan dengan apa yang biasanya menjadi kebiasaan seseorang. Stonewalling itu berarti Anda benar-benar tertutup, diam, nggak merespon apa-apa, dan tidak memberi komentar atau sekedar gesture menyetujui atau mengerti dari kritikan atau dari serangan dari pasangan Anda. Dan itu bisa dalam jangka waktu yang panjang ya, diem aja ya, nggak mau mendengarkan, nggak mau bicara. Dan apa yang John dan Julie temukan adalah bahwa
bagi orang-orang yang melakukan stonewalling ini, sebenarnya dia diem tapi detak jantungnya tuh begitu berdetak cepat ya. Dan dia diem tapi sebenarnya dia sedang melakukan sebuah mekanisme bertahan. Dan ini nggak baik dalam hubungannya. Jadi jangan sangka pasangan Anda diem itu adalah bagian yang mengangguk atau sesuatu yang setuju ya. Nah inilah 4 dari penunggang kuda ala Gottman yang merupakan salah satu yang penting untuk kita sadari bahwa kalau ada salah satunya ini bisa membawa kita pada kiamat hubungan kita ya. Jadi kita harus menyadari ada banyak hal nih yang kita seringkali nggak sadar bahwa ternyata kita tuh sering melakukan sesuatu yang membawa hubungan kita justru malah makin lama makin hancur. Pertama ada kritik, lalu ada penghinaan, ya. Ini 2 hal yang seringkali tanpa sadar pasangan mungkin lakukan. Kritik, penghinaan, juga yang berikut adalah bertahan, ya. Bertahan biasanya bisa menyerang balik juga. Dan yang keempat adalah stonewalling, ya. Diam, tapi ternyata ini adalah tanda perlawanan. Ya. Mana ya yang happy couple sering lakukan? Kalau ada, ayo kita berubah supaya kita nggak masuk ke dalam proses ya hubungan kita menjadi kiamat ya. Kolose 3 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dari yang keluar dari mulut. Kita harus benar-benar mengatur supaya kita benar-benar nggak membawa hubungan kita pada kiamat. Silakan like dan share kalau saudara terberkati supaya makin banyak pasangan-pasangan yang diberkati dengan episode kali ini. Semoga makin hari makin kita menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan rumah tangga kita. Yuk kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan kami boleh hidup bersama dengan pasangan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan ampuni kami kalau kami tanpa sadar mengkritik, menghina, bahkan melakukan perlawanan di tengah konflik yang kami rasakan dengan pasangan kami, atau bahkan mungkin kami diam saja. Tuhan ampuni kami. Kami mau merubah hidup kami agar hubungan kami dengan pasangan kami sungguh-sungguh makin hari makin penuh cinta dan makin kuat. Tuhan, kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang sedang dalam pergumulan, agar mereka semua diberikan jalan keluar yang baik dari Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya ya. Tuhan berkati.